Baik, selamat pagi siswa. Sekarang kita lanjutkan materi tentang gaya. Masih mute juga? Oke, ya. Baik, saya ngulang lagi sedikit supaya bisa jalannya lebih lancar. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang gorokan dan tarikan. Oh, ternyata itu seolah hanya arah gayanya yang berbeda, sehingga kita juga bisa tahu definisi dari gaya itu apa. Kemudian bagaimana kalau ada sebuah benda yang ditarik oleh dua buah gaya, ternyata bisa diselesaikan pakai aturan cos untuk mencari besarnya resultan dan aturan sinus untuk mencari arah resultan. Kalau gitu gimana cara mendefinisikannya? Sehingga hasilnya adalah arah R adalah alfa derajat terhadap F1. Nah, seolah-olah hasilnya kayak gitu, pakai aturan sin. Semoga masih ingat. Kemudian, ternyata aturan cos dan sin ini hanya berlaku jika dia dua vektor, jumlah dua vektor. Tetapi ada cara lain yaitu dengan pakai vektor satuan. Maksudnya bagaimana arah-arah vektor yang yang arahnya tegak lurus, yang masih serong harus diuraikan menjadi yang ke arah tegak lurus dan sejajar bidang. Sehingga diekspresikan menjadi ke arah sumbu X, ada vektor satuan I, dan ke arah sumbu Y ada vektor satuan J. Nah, resultannya, hasilnya untuk masing-masing komponen jumlahkan. Sumbu X ketemu 22 Newton, sumbu Y ketemu 9 Newton. Oh, berarti ke arah sana 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 22 satuan, kemudian 9 satuan atau 9 Newton ke arah sumbu Y. Nah, kayak gitu. Pakai diuraikan. Intinya yang gampang, yang mudah ternyata harus diuraikan ke komponen sejajar atau tegak lurus bidang. Nah, karena bidangnya ke arah sumbu X dan Y, maka diuraikannya ke arah sumbu X dan Y. Tetapi apakah selalu harus ke X dan Y? Tidak, terutama jika bidangnya miring. Maka harus menyesuaikan sejajar dan tegak lurus bidang. Oke, ini contoh yang kedua, kita lompati. Sekarang kita langsung hajar hukum Newton tentang gerak benda. Kita mulai dari yang hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton. Ada yang tahu hukum pertama Newton? Hukum pertama Newton disebut juga menyatakan sifat kelembaman. Ya, kelembaman benda. Maksudnya sifat kelembaman benda itu apa? Betul sekali, sifat kelembaman adalah sifat untuk mempertahankan keadaan atau kondisinya. Maksudnya kalau lagi diam, dia akan terus berusaha untuk tetap diam. Tapi kalau sedang usil, jangan usil deh. Lagi gerak, dia tetap terus bergerak. Atau bahasa fisikanya tingkat keusilan. Siswa itu kalau sangat usil, siswa yang usil, tingkat usilnya tinggi, kalau dia lagi usil ganggu orang lain, maka dia akan sulit untuk diingatkan, didiamkan. Tetapi kalau dia sedang diam, bahkan dia cuma bengong gitu, nggak ngapain kayak patung. Kalau lagi diem dia jadi bengong, kalau dia lagi usil maka tingkat keusilannya berlebihan.
Siapakah besaran yang paling menentukan sifat kelembaban benda? Besaran apa yang paling menentukan? Yang paling menentukan adalah massa. Siswa yang masanya gede banget, itu kalau mau digerakkan, didorong, ya berat banget untuk sampai kecepatannya tinggi. Tapi kalau dia lagi lari, kamu menghentikannya ya sulit banget. Sifatnya itu kayak gitu. Atau contoh lagi yang lain, kayak misalnya saja meja, ada taplak mejanya, kemudian di atas ada gelas, ada apa namanya teko untuk tempat minumnya. Bagaimana kalau ini kemudian tiba-tiba ditarik dengan gaya berat, gaya yang sangat besar, yang cepat, maka gelas dan tekonya tempat minum itu tetap bisa bertahan tanpa bergerak. Karena dia mula-mula diam, kemudian tetap berusaha untuk diam. Ada lagi contohnya, misalnya ini bus. Kita satu kelas naik bus bersama-sama, saya yang sebagai supir. Mula-mula diam, kemudian langsung saya gaspol. Maka apa yang terjadi? Terlempar ke belakang. Wah, apa yang terjadi kalau kemudian saya rempol? Terlempar ke depan semuanya. Ini kalau rempol. Ini adalah hukum pertama Newton. Atau sebut saja hukum pertama Newton, kita sebut saja yang asik apa ya? Hukum gaspol rempol. Gaspol rempol. Loh, bahasa fisikanya lebih enak ini ya kan? Gaspol artinya begitu digas langsung kita terlempar ke belakang. Rempol yuk 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 kita terlempar ke depan gitu kan? Gaspol rempol. Hukum pertama Newton, hukum gaspol rempol. Boleh nggak ya? Ah, boleh lah untuk kita berdua. Untuk kita berdua, hanya kita berdua ya bisa mendefinisikan seperti ini. Nah, kalau mau mengatakan tingkat keusilan nggak enak ya dengan siswa-siswa yang usil misalnya Vogen usil ya itu kan nggak enak. Lanjut. Nah, ada pertanyaan hukum pertama Newton? Tadi saya ulang lagi, hukum pertama Newton disebut juga sifat menyatakan sifat kelembaban benda yang dipengaruhi oleh besarnya massa. Apa itu sifat kelembaban benda? Sifat untuk mempertahankan keadaannya. Kalau lagi diem dia mematung, tapi kalau lagi gerak dia usil, sulit untuk dihentikan. Nah, disebut juga gaspol rempol. Hukum ke-1 Newton disebut juga gaspol rempol. Karena lagi dua gaspol, terlempar ke belakang, rempol, terlantai ke depan. Lanjut. Hukum kedua Newton. Aha. Hukum kedua Newton menyatakan percepatan. Aha. Waktu SMP F sama dengan M kalikan A. Ini waktu SMP. Kalau SMA jangan gitu. Oke, mirip boleh deh. F sama dengan M kalikan A, tapi F-nya pakai kata-kata. Aduh, saya geser. Saya pindah di depan. Sama dengan sigma F. Sigma itu artinya apa? Bacanya sigma. Baca sigma. Artinya sigma adalah jumlahan atau resultan. Boleh, resultan boleh. Resultan kan sama dengan jumlahan. Oh, kalau gitu resultan gaya sama dengan massa kali percepatan. Atau percepatan sama dengan besarnya resultan bagi setiap massa. Atau boleh juga dituliskan langsung saja M kalikan A vektor sama dengan R vektor. Atau sigma F kita sudah mencoba menghitung sejak pertemuan kemarin.
Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena contoh, M kan massa. Ini besaran skalar. Berarti nggak menentukan arah. Massa tidak menentukan arah karena di besaran vektor. Oh, kalau gitu, arah A, percepatan, pasti akan sama dengan arah resultannya. Nah, ini yang keren. Karena apa? Yang mempunyai besaran vektor hanya mereka berdua. Padahal hanya mereka berdua yang punya arah, ya otomatis arahnya percepatan sama dengan arah resultan. Nah, ini asiknya tuh di sini. Tetapi ini memberikan konsekuensi juga kita harus tahu ada beberapa gaya yang harus kita perkenalkan. Yang pertama, yang disebut gaya berat. Simbolnya huruf W, vektor, karena dia besaran vektor, punya arah. Dari bahasa Inggris weight. Nah, besarnya gaya berat weight sama dengan M kalikan G vektor. G itu apa? Gravitasi lagi. Percepatan gravitasi. Jangan lupa ada kata-kata percepatannya karena gravitasi itu macam-macam. Ada gaya gravitasi, medan gravitasi. Kita ngomongin percepatan gravitasi. Nanti ada lagi potensial gravitasi. Macam-macam gravitasi. Konstanta gravitasi. Dan ini beda lagi dengan percepatan tuh. Kalau percepatan gravitasi nanti akan sama dengan medan gravitasi. Tapi nanti ada konstanta gravitasi yang umum yang beda dengan G kecil. Nah, ini juga iya. B gaya berat berarti sama dengan arah percepatan gravitasi. Arah percepatan gravitasi itu kemana? Itu menuju ke pusat. Arah G menuju pusat penariknya. Terus di mana tempatnya ditarik? Ya, berarti beratnya di pusatnya juga. Letak W, letak gaya berat di pusat berat. Pusat berat berarti tengah-tengah. Jadi misalnya saja ada sebuah benda gini, maka arah W-nya adalah dari pusat ke bawah. Itu W-nya. Karena apa? Percepatan gravitasinya menuju ke bumi, pusat bumi. Sehingga arah W sama dengan arahnya menuju ke pusat bumi. Arah W menuju pusat bumi. Karena apa? Karena yang menarik bumi. Beda lagi nanti, bagaimana kalau yang menarik misalnya saja putri? Ya sudah, berarti tergantung beratnya putri berapa kan gitu kan. Nah, itu yang kamu menarik berapa gaya berat putri terhadap yang lain. Bisa diterima guys? Ya. Saya ulang, gaya berat letaknya di pusat, di dalam hati. Ditarik menuju ke pusat penariknya. Gaya berat. Lanjut, yang harus diketahui berikutnya adalah gaya normal. Simbolnya huruf N, vektor N besar, bukan N kecil. Nanti N kecil untuk beda lagi. N vektor gaya normal adalah gaya pengaruh kontak. Merupakan gaya reaksi dari kontak benda dengan bidang. Gaya reaksi bidang terhadap kontak benda. Reaksi kontak benda terhadap bidang. Saya ulangi. Gaya reaksi kontak benda terhadap bidang. Nah, karena dia gaya reaksi, otomatis hasilnya tergantung pada
hasil yang bergaya, yang beraksi. Gitu. Sehingga gaya normal besar, gaya normal menyesuaikan pemberi gaya, karena dia hanya berupa reaksi. Lanjut, arah gaya normal tegak lurus bidang kontak. Ini yang penting juga. Nah, artinya tegak lurus. Simbol kayak gitu artinya tegak lurus, supaya nggak ada yang salah. Ini yang poinnya pertama. Gaya normal, gaya reaksi kontak benda terhadap bidang yang arahnya tegak lurus bidang. Otomatis karena dia berupa besar gaya normal, gaya reaksi, maka besarnya gaya normal menyesuaikan. Kalau dia menyesuaikan, otomatis setiap sistem gaya normalnya beda-beda. Ngeri ini. Jadi setiap rumus gaya normalnya beda. Maaf, bukan setiap rumus, setiap sistem. Maksudnya sama-sama benda. Contoh deh, supaya lebih paham lagi. Saya andaikan di lantai, kemudian saya kasih benda, 3 buah benda. Kemudian benda 1 nggak dikasih gaya apapun, benda 2 dikasih gaya. Yang satunya serong, F2. Tapi yang ini ditarik ke arah sana, F3. Nah, kalaupun seandainya masanya masing-masing sama, tetapi kalau kita analisis lebih detail, oh ini ada gaya berat W1. Oh ini ada juga berat juga W2. Ini W3. Loh, W3. Jika massa ketiganya sama, otomatis W-nya sama. Tetapi, ada tapinya. Yang disebut gaya normal itu apa sih tadi? Oh, gaya normal adalah gaya reaksi. Oh, ternyata dia tegak lurus bidang. Oh, ada lagi yang belum dituliskan. Letak gaya normal ini di bidang kontak. Maksudnya di bidang kontak itu bagaimana? Contoh, misalnya ini kursi. Kemudian Putri duduk di sini. Nah, yang kontak dengan kursi itu kan bagian pantatnya. Oh, berarti gaya normal itu di bagian pantatnya Putri ke arah tegak lurus. Kenapa bagian pantatnya yang kena? Karena kontaknya Putri dengan kursi adalah bagian pantatnya, sehingga pantat Putri yang kena gaya normal. Nah, ini berarti juga iya, gaya normal kontaknya di bagian bawah, maka yang kena gaya normal bagian bawah. N1, N2, N3. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat, untuk benda 1, karena hanya ada gaya berat, maka gaya normal 1 sama dengan gaya berat. Tetapi untuk benda 2, karena ada gaya F2, maka seolah-olah itu akan menekan, karena adanya F2 itu arahnya menekan ke bawah, ada komponen arah menekan ke bawah, sehingga N2 menjadi lebih besar dibandingkan N1. Tetapi untuk yang benda ketiga beda lagi. Karena benda 3 ada gaya berat, ada gaya tarik F3, otomatis karena dia ditarik oleh F3, ada komponen ke arah tegak lurusnya, sehingga gaya norma 3 jadi lebih ringan. Jadi N3 ini paling kecil, N2 paling berat, N1 yang biasa. N1 sama dengan B1. Nah ini udah beda-beda ternyata. Sistemnya seolah benda sama, tapi kalau dikasih gaya luar beda, gaya normalnya ikut beda. Kenapa bisa ikut beda? Karena yang namanya gaya normal itu seolah hanya reaksi dari bidang kontak benda terhadap benda. Nah, ini harus paham dulu. Yang gaya ketiga yang harus kita perkenalkan adalah, maaf, gaya gesek.
gaya gesek. Simbolnya huruf F kecil, karena dari bahasa Inggrisnya friction. Nah, friction. Besarnya gaya gesek sama dengan mu kali gaya normal. Tetapi saya tidak bisa menuliskan dalam bentuk vektor kayak gini. Menjadi F gaya F sama dengan mu kali gaya normal, tidak bisa kayak gitu secara vektornya, karena kalau kayak gini seolah gaya normal, arah gaya gesek sama dengan arah gaya normal, padahal tidak demikian. Besarnya memang ya mu kalikan gaya normal, tetapi arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, arah gerak benda itu besar apa yang sama dengan arah gerak benda? Arah gerak benda sama dengan arah V. Jadi kalau ada benda kemudian V-nya ke kanan, artinya dia kemudian akan bergerak ke arah kanan. Dia akan ke sana. Nah, tapi gaya geseknya berlawanan, gaya geseknya ke sini. Gesek. Mu tadi apa sih? Ini bacamu. Bacamu. Aha. Contoh, barangkali anak-anak muda tahu tentang simbol kayak gini. Mosok sih? Mosok. Tanya Putri tuh pasti tahu tuh, ya Put. Loh, biasanya siswa Putri dapat tulisan kayak gitu. Oke, ini ada masalah nih kan tentang gaya gesek. Ternyata koefisien gesek itu ada dua macam. Mu ini terbagi menjadi koefisien gesek statis untuk benda diam dan kinetis untuk benda bergerak. Kinetis. Sehingga ngefeknya F gesek juga akan ada dua macam. F gesek statis sama dengan mu statis kalikan gaya normal, dan F gesek kinetis untuk yang bergerak mu kinetis kali gaya normal. Kalau dia gerak, juga kalau diam. Nah, ini bikin ribet. Sebetulnya sih mudah sih. Nah, kalau contoh gini deh, kalau kamu mendorong kursi, mula-mula sebelum bergerak itu lebih berat, tapi begitu sudah bergerak, mendorongnya jadi lebih ringan. Berarti koefisien gesek statisnya beda dengan koefisien gesek kinetisnya, di mana mu statis itu kecenderungannya lebih besar dibandingkan mu kinetis. Maksudnya kalau kamu mendorong benda, mula-mula terasa berat karena masih diam, tapi setelah dia bergerak menjadi lebih ringan karena gaya geseknya lebih kecil, karena koefisien gesek kinetis pada saat dia bergerak lebih kecil. Sosiofisikanya tuh enak banget gitu. Sampai di sini ada pertanyaan, guys. Berarti kita perkenalkan ada 3 buah vektor baru, yaitu gaya berat, karena simbolnya huruf V, maka kita sebut jadi gaya berat. Yang besarnya sama dengan M kalikan G, di mana G adalah percepatan gravitasi, jangan lupa ada percepatannya, sehingga arah gaya berat sama dengan arah percepatan gravitasi atau menuju pusat penariknya. Kalau wanita misalnya yang menarik bagian mananya? Bagian hatinya yang dalam hati. Yang di dalam sana. Maka arah gaya tariknya di mana? Ke dalam hatinya.
Di manakah letak ditariknya? Ya ditariknya di dalam hati juga, karena cinta itu dari hati ke hati. Wes, sosiofisikanya keren kan? Ya jelas tuh ya, Dian. Lanjut, gaya berat, gaya yang ada di dalam hati kita. Makanya masanya yang paling lebih besar itu semakin menarik, karena hatinya semakin besar. Nggak nyambung. Yang berikutnya gaya normal. Gaya reaksi kontak benda terhadap bidang. Nah, gaya normal ini menyesuaikan pemberi gaya karena dia hanya reaksi, jangan lupa. Sehingga arah gaya normal juga tegak lurus kontak. Di bidang kontak maksudnya. Di bidang kontaknya. Nah, kalau misalnya kita contohkan kalau ada orang yang duduk, maka karena kontaknya di bagian pantat, ya gaya normalnya letaknya di pantat. Atau gaya normal, kita sebut saja gaya pantat. Gaya pantat, karena kontaknya di bagian pantat. Tapi ini gaya istilah informal loh ya, jangan dibawa-bawa ke dunia nyata. Yang ketiga, gaya gesek. Friction, F kecil. Besarnya gaya gesek sama dengan mu kali gaya normal. Loh, kok bisa urusannya sama gaya normal? Iya, karena semakin besar kamu menekan, otomatis gaya normal semakin besar, gaya geseknya juga ikut besar. Nah, arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Di mana arah gerak itu sesuai dengan besaran V. Jadi kalau ada benda dengan kecepatan V ke arah kanan, V ke sana, artinya dia berikutnya juga akan bergerak ke arah sana, maka arah gaya geseknya ke arah kiri. Ini arah gaya geseknya. Nah, arah gaya geseknya itu ternyata ada dua macam. Untuk benda yang statis, diam, maka dia disebut F. Mu statis, gayanya disebut F statis. Untuk benda yang sedang bergerak disebut mu kinetis atau F kinetis gayanya. Bisa diterima, guys? Oke, lanjut. Sekarang kita ambil contoh soal latihan supaya mudah dipahami. Ada lantai dengan tingkat kekasaran koefisien geseknya mu kinetis. Supaya mudah dulu. Kemudian ada benda diletakkan di atasnya. Kemudian dikasih gaya dorong. Ups, pakai warna yang lain. Set. F. Luar. Benda tersebut memiliki massa M. Kalau ada soal kayak gitu kemudian ditanyakan berapakah percepatannya, maka yang harus kita pelototi adalah kita coba identifikasi masalahnya. Sebentar, saya save dulu. Saya khawatir lupa. Oke. Oke, kalau ada kayak gini, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang harus kita lakukan, identifikasi gaya-gayanya dulu. Identifikasi gaya-gaya yang bekerja. Nah, soal kayak gini, oh ternyata ada hidden forces, ada gaya-gaya tersembunyi yang belum pernah diungkapkan tetapi dianggap sudah tahu. Contohnya apa? Gaya, betul sekali, gaya berat. Gaya berat di tengah-tengah sana arahnya atau ke bawah. W. W1. W. Kemudian ada gaya apa lagi? Gaya normal di bagian pantatnya. Gaya normal kemana? Aduh. Tegak lurus ke tegak lurus bidang. Gaya normal. Arahnya tegak lurus bidang. Set.
Ada gaya apa lagi? Nah, gaya geseknya kemana? Ya, karena benda akan meluncur ke arah kanan, V-nya ke kanan, maka gaya geseknya ke arah kiri. Sesuai dengan pernyataan tadi, gaya gesek arahnya berlawanan dengan arah gerak. Nah, terus lagi, oh arahnya gaya gesek tadi udah belum ya? Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak. Oh, sudah ada ya? Oke. Tempatnya gaya gesek di bagian mana? Di kontaknya. Oh, berarti di bagian kalau kamu duduk di kursi kemudian diseret, maka yang kena gaya gesek bagian pantat kamu. F gesek, kinetis. Kalau sudah kayak gitu, maka selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya adalah karena ada gayanya banyak sekali, maka caranya yang kedua harus diuraikan ke komponen yang tegak lurus atau sejajar bidang. Nah, sekarang agak masalah nih. Maksudnya masalah kenapa? Selama ini kita ngomonginnya yang namanya diuraikan ke arah sumbu X dan Y. Tetapi ada tapinya. Kenapa tidak kita ke arah sumbu X dan Y? Misalnya saja yang ini ke arah sumbu X, yang ini ke arah Y. Karena bidang itu tidak harus bergerak ke arah karena yang namanya bidang itu tidak harus sumbu X atau sumbu Y, tapi bisa jadi miring. Kalau bidangnya miring, maka ya menguraikannya juga harus miring gitu, menyesuaikan. Makanya pengurangannya ke arah tegak lurus maupun sejajar bidang. Bisa diterima guys? Oke, lanjut. Sekarang setelah kita identifikasi dari gaya-gaya yang tadi tidak ada di soal, yo ternyata timbul ada gaya normal, gaya berat, gaya gesek, kemudian kita uraikan ke komponen-komponennya. Oh, karena sekarang bidangnya searah dengan sumbu X, maka yang lain juga diuraikan ke arah sumbu X dan Y. Atau tegak lurus dan sejajar bidang. Nah, yang bermasalah kan F. F kan masih serong, berarti F harus diuraikan menjadi, ya, ini diuraikan menjadi, ini adalah F. Tegak lurus bidang, atau kalau kemudian dan ada F yang sejajar bidang. Jangan lupa matanya. Ini F sejajar bidang. Matanya arahnya harus pasti, yakin. Karena gaya dorong, maka matanya ke kanan dan ke bawah. Nah, cara menyelesaikannya sekarang bagaimana? Ya, setelah diuraikan, sekarang kita hajar. Dari komponen, kita hajar. Menyelesaikan ke hukum, kemudian terapkan hukum 2 Newton. Nah, tetapi terapkan hukum kedua Newton sesuai dengan arah masing-masing. Nah, sesuai dengan arah masing-masing. Maksudnya bagaimana? Contoh, hukum kedua Newton kan mengatakan bahwa A sama dengan sigma F per M. Nah, ini bisa diuraikan, karena diuraikan, tadi udah diuraikan menjadi A tegak lurus sama dengan sigma F tegak lurus per M. Yang A sejajar juga sama, karena diuraikan. Berarti A sejajar sama dengan sigma F sejajar per M. Kita lihat. Oh, sudah kita uraikan. Yang tegak lurus bidang itu semuanya warna kuning. Yang sejajar bidang semuanya warna biru. Secara tidak langsung sudah saya bikin yang konsisten kayak gitu. Ya sudah, berarti F tegak lurus. Kita mulai dari yang arah tegak lurus dulu. Kan warnanya kuning. Oh, berlaku A tegak lurus sama dengan sigma F yang tegak lurus per M.
Karena semuanya sudah saya buat yang kuning-kuning-kuning. Siapa saja yang tegak lurus? Oh, ternyata yang tegak lurus adalah W, gaya normal, dan ya F tegak lurus. Berarti ada W, gaya normal, F tegak lurus. Sekarang kita lihat lagi. Siapa yang plus, siapa yang min? Yang plus gaya normal. Berarti F tegak lurus dan W? Iya. Nah, kayak gini. Sekarang jadi masalah lagi. Oh, ternyata benda hanya bergerak sejajar bidang. Berarti karena benda hanya bergerak sejajar bidang, maka A tegak lurusnya menjadi sama dengan 0. Saya tulis. A tegak lurus akan sama dengan 0 karena benda hanya bergerak sejajar bidang tok. Nah, sehingga A sejajar sama dengan A benda. Oh, kalau gitu A tegak lurus sama dengan 0. Oh, berarti yang ini sama dengan 0. Karena gaya 0, maka gaya normal sama dengan pindah ke kiri menjadi W min F tegak lurus. Inilah besarnya gaya normal untuk sistem kita. Saya ulangi, sistemnya beda, gaya normalnya beda. Karena gaya normal menyesuaikan siapa yang bergaya di situ. Lagi, ini kan kok masih F tegak lurus dan F sejajar, maka kita harus tahu juga sudutnya. Misalnya saja di sini ketahui alfa. Alfa di situ sama dengan alfa di sini. Oh, berarti kalau saya cari dulu nama sinus alfa. Si Demir, siapa dibagi siapa? Lihat segitiga. Aduh, warnanya harus ganti. Bentar, saya ganti warna dulu. Alfa. Alfa. Oke, dari segitiga itu kita lihat dulu berapakah sinus alfa? Si Demir. Siku-siku di sini. Sama dengan F tegak lurus per F. Oh, kalau gitu F tegak lurus sama dengan F kali sinus alfa. Kalau gitu sekarang kecari kosinus alfa sama dengan kosamir. Alfanya jangan lupa di sini. Alfa. F sejajar per F. Oh, kalau gitu F sejajar sama dengan F kali kosinus alfa. Jadi kenapa kita mulai pertama kali masuk kok ngomongin sin kostan? Ya ini diantaranya. Oh, ternyata dari sini kamu tahu F tegak lurus sama dengan F sejajar sama dengan. Nah, dari F tegak lurus sama dengan kamu dapati gaya normalnya berarti sama dengan gaya beratnya sama dengan M kalikan G dikurangi F kali sinus alfa. Nih, hasilnya gaya normal. Asik toh? Gaya normal ini buat apa? Nyari gaya gesek tadi. Karena gaya gesek sama dengan mu kali gaya normal. Jadi cari gaya normal dulu, baru ketemu gaya geseknya. Gaya gesek buat apa? Untuk membahas yang komponen sejajar. Ini kan baru ngomongin yang arah tegak lurus. Sekarang kita lihat yang arah sejajar bidang. Arah sejajar bidang. Siapa saja? Oh, arah sejajar bidang, maaf, arahnya beda. Arahnya apa tadi? Warnanya biru. Oke, kita sesuaikan. Biru. Arah sejajar bidang. Ini juga akan berlaku A sejajar sama dengan sigma F yang sejajar bidang per M. Siapa saja yang sejajar bidang?
F sejajar dan gaya gesek. F sejajar dan gaya gesek sama dengan M kali A sejajar. Gitu toh? Siapa yang positif, siapa yang negatif tergantung arah geraknya. Oh, benda akan bergerak ke arah kanan. V-nya ke kanan. Oh, berarti A-nya juga ke kanan. Berarti gaya geseknya ke kiri. Oh, berarti yang positif yang F sejajar. F geseknya bernilai negatif. Oke, hajar. Ini positif, geseknya negatif. Nah, sehingga diperoleh A sejajar. Kan tadi sudah dikatakan A sejajar sama dengan apa? Oh, ternyata A sejajar sama dengan A benda. Karena benda hanya bergerak sejajar bidang tok. Nah, oke, oh berarti ini sama dengan A benda. Berarti A benda sama dengan F sejajar kurangi F gesek kinetis per masanya. F sejajar itu apa besarnya tadi? F cos. Ya sudah, berarti sama dengan F kali kosinus alfa dikurangi gaya gesek kinetis sama dengan mu kali gaya normal per M. Gaya normalnya berapa? Yang ini tadi, berarti F kosinus alfa kurangi mu kali gaya normalnya sama dengan MG min F sin. MG min F sin per M. Inilah A benda. Hore, kita dapat persamaannya. Asik tak? Jadi sekarang pelajaran fisika zaman SMA itu nggak ada urusan dengan angka-angka. Justru seolah-olah kita mencari rumus dari setiap sistem. Karena setiap sistem itu beda sistem, beda rumus hasil. Masalah angka itu hanya urusan matematisnya tok. Jadi kalau kamu tanya, rumusnya apa? Nah, celakalah kau, karena setiap sistem beda rumus. Kalau waktu SMP kamu dapat rumus, dapat hasilnya. Sekarang no way. Karena itu yang kamu cari. Asik kan? SMA gitu loh. Cara berpikirnya beda. Di situ saya ulangi supaya paham. Kalau ada soal yang masih telanjang, maka apa yang harus kita lakukan pertama kali? Lihat. Yang pertama, identifikasi gaya-gaya. Oh, ternyata ada gaya norma, gaya berat, gaya gesek yang tidak pernah diekspresikan di dalam soal. Dan itu harus kamu identifikasi sendiri. Nah, masalahnya yang namanya gaya normal kan galus bidang. Yang namanya gaya berat kan selalu ke bawah. Dan itu kalau bidangnya miring, maka gaya normal ikut miring. Gaya berat tetap ke bawah. Nah, itu yang jadi asik di situ. Makanya identifikasi gaya-gaya itu penting. Nomor 2, diuraikan ke komponen tegak lurus atau sejajar bidang. Maaf, ini bukan atau, tapi dan. Kalau atau cukup salah satu, tapi kalau dan maka dua-duanya harus dikerjakan. Dan yang kita pakai adalah kedua-duanya. Diuraikan ke komponen tegak lurus dan sejajar bidang. Nah, siapa yang diuraikan? Nah, yang masih serong relatif terhadap bidang. Yang ketiga, terapkan hukum kedua Newton sesuai dengan arahnya masing-masing. Maksudnya apa? Ya kalau diuraikan ke arah tegak lurus dan sejajar bidang ya harus disesuaikan. Nah, komponen tegak lurus dibikin arah kuning, yang kemudian arah sejajar dibikin biru menyesuaikan dengan apa yang sudah kita gambar. Sampai di sini ada pertanyaan siswa? Oke, kalau tidak ada saya buatkan contoh soal untuk latihan. Bidangnya yang mendatar dulu. Minggu depan kita pakai bidang miring.
Ada sebuah lantai dengan koefisien gesek mu kinetis sama dengan 0,1. Atau nggak usah pakai angka aja. Ada mu kinetis. Kemudian ada gaya luar. F1 yang arahnya 53 derajat. Tuh, kok ada angkanya? Ya sudah kalau gitu kasih angka. Mu kinetis udah 0,2. Ininya 5 Newton. Kemudian juga ditarik ke arah masanya benda 1 kg. Kemudian ditarik ke arah sana F2 5 Newton juga. Tetapi sudutnya beda. Di sini 37 derajat. Oke. Tentukan A. Yang mudah dulu. Silahkan. Yang pertama kali kamu harus lakukan apa? Identifikasi gaya-gaya. Ya, jangan lupa identifikasi, kemudian diapakan tadi? Aku sendiri lupa. Identifikasi, uraikan, hukum diterapkan. IDT. Maksudnya apa? Loh kan bendanya pasti sejajar bidang kalau ditekan kayak gitu. Ya iyalah ya. Loh, kamu selama ini siapa yang menekan? Apakah saya menekan kamu? Oke, untuk sementara sampai di sini dulu rekamannya, nanti saya save. Terima kasih.